Kita akan coba masuk ke bagian tentang titik atau poin, atau kita bilang sebagai vertex. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu bagaimana cara kita bisa membuka project yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ketika Anda masuk ke terminal untuk command prompt, di sini Anda melihat bahwa saya saat ini berada pada directory tempat saya yang telah saya buat pada pertemuan yang sebelumnya. Pastikan Anda berada pada directory tersebut. Kemudian, untuk mengubah atau membuka file yang sebelumnya telah ada, maka kita panggil kembali perintah canvas sketch, kemudian diteruskan dengan nama daripada sketsa yang telah kita buat, ditambah dengan perintah atau atribut open. Kita tidak lagi menggunakan new di sini karena kita akan membuka yang sudah ada. Kata ini saya buka, seperti biasa, server akan dijalankan, dan kode program juga akan muncul di hadapan Anda. Kemudian di sini saya pun juga akan membuka em, file.js-nya. Kita akan buka. Di sini ada kode sebelumnya yang Anda bisa abaikan dulu. Dan ketika ini dikosongkan misalnya, maka kita sudah membuka file yang terbarunya tadi. Nah, sekarang kita akan mulai dengan titik. Nah, yang jadi masalah adalah titik ini pada OpenGL atau yang lain itu ada, tapi pada kanvas yang ada di HTML, titik itu tidak ada. Namun, kita akan coba gambar tetap titik karena pada prinsipnya kita ingin memanipulasi koordinat daripada titik-titik tersebut yang ada pada aplikasi grafis kita. Nah, pada hal ini kita akan gambarkan titik sebagai suatu persegi atau rectangle dengan panjang sisi yang kita tentukan. Nah, di sini kita akan coba mulai dari yang sederhana, kita akan membuat satu buah titik. Di sini kita punya konteks fill style seperti biasa ini untuk warna. Kemudian kita bisa tambahkan ada konteks fill red. Di sini misalnya kita masukkan 00 dan 10,10. Jadi ketika kita save, maka kita akan lihat pada layar akan muncul sebuah titik di koordinat 0,0. Ingat ini rectangle sebenarnya, tapi kita anggap saja sebagai sebuah titik. Dan koordinat yang akan kita mainkan adalah koordinat yang titik kiri atasnya. Nah, di sini kita menggunakan sebuah ukuran daripada titik tersebut. Jadi, untuk lebih enak, biasanya kita akan buat sebuah konstanta. Misalnya saya buat size sama dengan 10, kemudian ini saya tinggal ganti menjadi size. Ini gampangnya adalah ketika saya ingin mengganti ukurannya, maka ya saya hanya perlu mengubah satu buah variabel saja. Jadi tidak perlu kita ubah di beberapa kali. Baik, kemudian kita bisa saja tempatkan titik ini di tengah kanvas. Jadi seperti yang kemarin, ini kita diberikan akses pada lebar dan tinggi daripada kanvas, dan ini bisa kita buat untuk memastikan karya grafik yang kita buat itu relatif terhadap ukuran daripada kanvas itu sendiri. Jadi lebih adaptif. Oke, satu. Nah, sekarang kita pun juga bisa saja buat beberapa titik. Katakanlah kita ingin buat ada 10 titik, tapi dengan koordinat yang berbeda-beda. Nah, di sini saya mungkin harus jelasin juga sedikit tentang random. Jadi pada saat kita menggunakan aplikasi komputer grafik, maka randomness itu menjadi satu informasi yang menarik. Ada satu fungsi yang menarik yang bisa kita gunakan untuk membuat atau membangkitkan banyak titik di dalam aplikasi kita. Nah, misalnya kita akan buat katakanlah 20 eh, misalnya 20 titik secara acak. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah kita coba buat for, kita buat for-nya, misalnya kita pakai i kurang daripada 0, dan di sini biasanya saya buat ada count. Count ini artinya adalah jumlah titik yang akan kita buat. Katakanlah kita akan buat sebanyak 20.
Dan di setiap titik ini kita akan bangkitkan suatu koordinat acak. Di sini saya lupa tadi ada warna ya. Kita buat misalnya red. Kemudian di sini kita buat ada, katakanlah kita akan buat, mungkin kita masukkan saja ya. Di sini kita masukkan satu lagi library yang kemarin sudah kita masukkan, yaitu Canvas Sketch Util Random. Jadi kita akan ambil fungsi random dari Canvas Sketch. Kemudian di sini saya buat, katakanlah koordinat X-nya itu akan sama dengan random. Random ini dari yang atas ini ya. Jadi dari const random ini saya import. Ini saya ambil. Kemudian di sini ada beberapa method yang bisa kita gunakan. Di sini akan saya gunakan adalah range. Kita ambil dari 0 sampai width. Jadi maksudnya adalah kita akan membangkitkan bilangan acak dari 0 sampai lebar daripada kanvas. Ya, dan kata lain, karena X ini adalah nanti koordinat titiknya, maka titiknya itu bisa berada dari paling kiri sampai ke paling kanan. Dan dengan cara yang sama, kita pun bisa buat ada var y sama dengan random range. Oke, seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita gambar rectangle-nya. Di sini kita tinggal gunakan saja X dan Y yang sudah dibangkitkan dengan size yang dibuat, dan ketika kita save, di sini kalau tidak keluar apa-apa, kita tinggal inspect dan kita cek di konsol. Nah, di sini berarti kita akan muncul require, saya salah ketik sedikit, harusnya require. Oke, tidak ada yang error lagi. Dan di sini kita lihat kita sudah berhasil membangkitkan 20 titik. Yang mana tiap kali kita save kode programnya, dia akan membangkitkan terus-menerus karena fungsi random ini akan menghasilkan nilai yang berbeda setiap kali program dikompilasi. Anda pun misalnya juga bisa tambahkan, katakanlah jumlah titiknya jadi 200, itu juga bisa. Anda mau buat titiknya jadi 500, itu juga bisa. Dan di sini kebetulan saya gunakan size-nya adalah suatu konstanta. Anda pun juga bisa ubah, katakanlah kita masukkan ke dalam ini. Dan ini tidak lagi konstanta, tapi kita buat katakanlah menjadi variabel. Dan ini kita panggil lagi random range. Katakanlah dari 0 sampai, kalau 0 nggak kelihatan ya, katakan dari 5 sampai 50. Dan kita bisa melihat ada variasi ukuran daripada titik yang kita hasilkan. Ya, kalau kita mau tambah jadi 1.500 juga bisa. Mau ditambah jadi 15.000 juga, siapa takut. Nih, jadi kira-kira seperti itu yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan titik. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita ingin membangkitkan titik-titik yang memiliki makna, maka ya kita perlu mencari suatu cara supaya titik ini bisa kita bangkitkan dengan mudah dengan menggunakan kode yang seminimal mungkin, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang semaksimal mungkin. Nah, di sini kita akan latih kembali Anda untuk membuat program dengan menggunakan struktur iteratif. Nah, tentunya yang akan kita coba buat adalah kita akan buat dulu pola yang sederhana. Ya, katakanlah kita akan membuat suatu. Jadi di sini misalnya kita punya titiknya kita buat dari titik yang ada di pojok kiri atas sampai ke pojok kiri bawah. Jadi kita bikin aja garis lurus dengan titiknya ada beberapa interval yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita bisa mulai dengan cara seperti ini. Jadi misalnya yang pertama kita buat saja size-nya seragam dulu, yaitu size-nya akan sama dengan 10. Kemudian kita akan buat katakanlah jumlah daripada titiknya, misalnya sama dengan tadi 20. Dan kemudian saya pengen misalnya buat sebanyak titik tersebut. Jadi kita punya let i
sama dengan 0. Jadi di sini kita bisa bikin variabel, kita bisa bikin pakai let, itu sama aja kalau di JavaScript. Kemudian di sini kita tinggal buat looping seperti biasa. Dan di dalam looping ini yang kita lakukan adalah kita buat titiknya. Jadi kita pakai konteks fill rect. Kita buat misalnya adalah kita kalikan distance, kita kalikan distance, dan ukurannya adalah sama dengan size. Distance ini di sini apa? Distance ini adalah jarak antar titik. Jadi tadi kita punya titik satu di 00, katakanlah titik 2 kita pengen di 20,20, maka itu akan berarti kita akan buat distance-nya akan sama dengan 20. Jadi kalau kita buat cons distance sama dengan 20 seperti ini, maka yang dihasilkan adalah titiknya seperti ini. Nah, kenapa bentuknya bisa garis yang sudutnya 45 derajat ini ya? Karena kita punya I-nya sama, jadi koordinat X-nya itu adalah I dikalikan distance, dan koordinat Y-nya juga sama, yaitu I dikalikan distance. Jadi nilai X dan Y-nya akan selalu sama. Nah, kalau misalnya kita ingin tarik garis ini, titik-titik ini dari kiri pojok kiri atas sampai ke pojok kanan bawah, maka yang paling mudah itu adalah kita buat distance-nya, itu akan sama dengan width kita bagi dengan count. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita akan buat selisihnya itu akan sama dengan lebar daripada kanvas ini kita bagi dengan jumlah titiknya. Jadi efeknya adalah kalau ini kita nanti jalankan, maka titik-titik ini akan jumlahnya tetap 20, tapi jaraknya itu akan disesuaikan sehingga titik ini akan punya jarak yang sama sebanyak 20 titik dan titik terakhir itu berada pada pojok yang kanan, paling kanan. Jadi kalau saya save, nanti kira-kira seperti ini. Pada kasus ini Anda bisa ganti width dengan height atau dua-duanya sama aja. Tapi ya ini contoh saja supaya kita bisa bikin komputer grafik yang kita hasilkan itu lebih bisa dinamis kita ubah-ubah. Nah, contohnya diubah-ubahnya gimana? Di sini misalnya kalau count-nya kita tambahkan jadi 50, kita nggak perlu lagi ribet mikirin distance-nya berapa. Otomatis formula sederhana ini bisa akan mengadjust jarak tadi sesuai dengan apa yang sudah kita minta. Oke, kira-kira begitu. Nah, ini kalau kita lihat, ini baru sekedar kita membangun sebuah kode menggunakan apa namanya struktur iteratif yang tidak bersarang. Nah, tentunya kita bisa bikin yang bersarang. Jadi, katakanlah di sini saya akan tambahkan sebuah for lagi. Sekarang saya pakai J kurang daripada count, J plus plus. Kemudian sama dengan sebelumnya, di sini saya tambahkan ada ininya. Nah, cuma sekarang gini, karena kita sekarang untuk yang kolom, untuk yang baris kita udah pakai I, untuk yang kolom sekarang kita pakai J, berarti X-nya tetap I dikalikan distance, tapi untuk Y-nya kita pakai J dikalikan distance. Dan ketika kita ini save, ini akan menghasilkan sebuah checkerboard seperti yang kalian lihat di depan. Well, tentunya Anda bisa main-main. Ini bisa dinaikin jadi 50, atau jadi 40, atau jadi 30. Seperti ini misalnya. Itu bisa saja Anda lakukan. Jadi Anda bisa memainkan atribut-atribut yang ada di sini untuk bisa memainkan apa namanya, ya, karya seni daripada yang Anda buat lewat kode program kalian. Anda pun juga bisa menambahkan, katakanlah menggunakan if. Jadi katakanlah kita akan menggunakan if. Misalnya kita ingin variasikan size-nya. Karena di sini kita lihat tadi size masih konstan, kita akan coba variasikan. Jadi kita pengen size-nya ada yang kecil, kemudian sebelahnya jadi besar, sebelahnya kecil lagi, sebelahnya jadi besar lagi, dan seterusnya. Jadi enggak. Jadi kita punya dua variasi ukuran.
Nah, kalau itu yang mau kita lakukan ya sama kayak tadi, kita tinggal tarik aja size-nya ke bawah dan ingat ini kita jadikan variabel dan kita bisa gunakan misalnya persamaan sederhana. Jadi I tambah J mod 2 dan ini kalau dia true, maka kita bikin kotaknya kecil, misalnya ukurannya 25. Dan kalau dia false, kita bikin kotaknya gede, misalnya ukurannya 50. Dan ini ketika di jadi menarik. Saya nggak tahu kenapa bisa bikin pola seperti ya kita save aja gambarnya karena lucu. Nah, tapi ya tadi ya, jadi misalnya kalau kita bikin 40 atau di sini kita bikin 10 dan 20 aja misalnya. Nah, kita bisa bikin yang seperti ini. Jadi ya lagi-lagi di sini untuk menunjukkan aja bahwa ya tadi struktur yang selama ini kalian pakai ada iteratif, ada rekursif. Nanti rekursif bisa kita mungkin bisa akan coba ada conditional ini bisa kita manfaatkan untuk bisa menghasilkan kode program yang sederhana kode programnya tapi bisa menghasilkan objek grafik yang lumayan kompleks. Tadi saya suka yang ini. Bisa ya tiba-tiba muncul yang seperti ini. Ini kan menarik jadi. Ya, oke, kira-kira ini untuk titik dan nanti pada video berikutnya kita akan coba lihat untuk menggambarkan dengan mengikuti pola lingkaran.